Gerhana bulan dan gerhana matahari. Saat bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi, dan saat bulan mengelilingi bumi atau disebut revolusi bulan, bulan, bumi, dan matahari bisa dalam keadaan posisi garis lurus. Posisi garis lurus ketiga benda langit ini dapat menyebabkan gerhana. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kita ulangi lagi ya. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan, di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang. Sedangkan penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya yang terhalang, yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra. Macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan tepat berada di bagian umbra atau pada bayangan inti. Ketika terjadi gerhana bulan total, bulan nampak berwarna kemerahan. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada di antara bagian umbra dan bagian penumbra. Hal ini menyebabkan bulan terlihat sebagian atau terlihat separuh. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada di bagian penumbra. Contoh gerhana bulan penumbra. Perhatikan skema gambar gerhana bulan berikut, di mana gerhana bulan terbagi menjadi tiga: gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total. Mudah-mudahan kalian menghafalkan tiga tipe gerhana bulan ini ya, yaitu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan, sehingga keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Jika terjadi gerhana matahari, maka bayangan bulan akan mengenai bumi. Oleh karena bulan lebih kecil, maka jika terjadi gerhana matahari hanya dapat dilihat di tempat tertentu saja. Jadi, gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Kita ulangi lagi biar kalian dapat menghafalnya. Jadi, gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Macam-macam gerhana matahari. Gerhana matahari dibedakan menjadi tiga, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total disebut juga gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti umbra bulan jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian.
Berikut contoh gerhana matahari total. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama daripada waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti. Contoh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Akibatnya, bayangan inti bulan tidak dapat mencapai bumi. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Saat itu, matahari bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan di bagian tengahnya kelihatan kabur. Berikut contoh gerhana matahari cincin. Itulah materi kita kali ini tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Bagaimana teman-teman? Sudah paham materi kali ini bukan? Sebelumnya kita ulangi lagi ya materi hari ini, di mana gerhana bulan itu adalah posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Ingat ya, kalau gerhana bulan berarti bulannya berada posisi terakhir untuk mempermudah menghafalnya. Sedangkan gerhana matahari, posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Ingat loh, kalian jangan terbalik-balik ketika menghafalnya. Nah, bagaimana? Sudah tambah paham kan materi kali ini? Mudah-mudahan kalian semakin paham. Oleh karena itu, ayo kita lanjutkan untuk latihan soal evaluasi. Nah, perhatikan soal berikut ini. Perhatikan bagan gerhana berikut. Ada matahari, bumi, dan bulan. Ayo ingat, kalau bulan berada pada posisi terakhir, berarti gerhana apa? Bagan gerhana pada gambar tersebut adalah termasuk gerhana? Ya, jawabannya adalah gerhana bulan. Betul sekali. Soal selanjutnya. Perhatikan bagan gerhana berikut. Matahari, bulan, dan bumi. Di posisi terakhir adalah bumi. Kalian ingat, gerhana apa itu? Bagan gerhana pada gambar tersebut adalah termasuk gerhana? Jawabannya adalah gerhana matahari. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan dengan soal tadi kalian semakin paham. Terima kasih sudah menonton video ini dan tetap semangat belajar.